Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mata kuliah keterampilan berbicara. Alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama bagi kita. Dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, khususnya saudara yang tergabung dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Saudara, keterampilan berbicara ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi pendidikan bahasa Indonesia, khususnya di Universitas Muhammadiyah Lampung. Oleh sebab itu, saudara yang mengambil mata kuliah ini harus mengikuti perkuliahan ini sebagaimana yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Perlu Anda ketahui bahwa mata kuliah keterampilan berbicara itu memiliki bobot SKS-nya sejumlah 4 SKS. Jadi SKS-nya itu jumlahnya 4 SKS. Nah, untuk pertemuannya, karena ini 4 SKS, dilaksanakan 2 kali pertemuan ya, atau 2 kali tatap muka. Yaitu di dalam 1 minggu, Anda harus melaksanakan tatap muka 2 kali untuk mata kuliah keterampilan berbicara ini. Tentunya saudara, mata kuliah ini sebetulnya sangat baik Anda ikuti, dan bahkan prodi-prodi lain pun bisa mengambil mata kuliah ini, karena mata kuliah keterampilan berbicara ini sebetulnya bisa membuat Anda itu terampil berbicara. Nah, di dalam keterampilan berbahasa itu ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang. Baik itu mahasiswa, kemudian dosennya, ataupun seluruh masyarakat, maupun ya seluruh yang ingin memiliki keterampilan berbicara, ini sebetulnya wajib menguasai keterampilan berbicara ini. Saudara, mata kuliah keterampilan berbicara ini akan diampu selama ya 1 semester dengan tadi sudah saya sampaikan 4 SKS. Oleh sebab itu Anda harus mengikutinya secara tuntas sehingga nanti hasil juga akan maksimal. Nah, untuk pertama ini saya akan menyampaikan screenshot-nya ya. Anda bisa melihat apa saja yang akan kita ya bahas pada mata kuliah keterampilan berbicara ya. Nah, saudara, mata kuliah keterampilan berbicara ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini wajib Anda ikuti hingga tuntas selama 1 semester, dan setiap minggunya Anda harus mempelajarinya selama 2 kali pertemuan. Jadi kalau tatap muka 2 kali tatap muka ya. Berarti di dalam 1 minggunya karena 4 SKS. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu pendahuluan. Nah, di sini rasional perkuliahan dan juga sayang pandang konsep berbicara akan Anda miliki nanti. Kemudian kita lanjutkan berikutnya dengan pengertian atau hakikat berbicara, lalu tujuan berbicara, fungsi berbicara, konsep dasar berbicara, jenis-jenis berbicara, kemudian kedudukan berbicara dalam kehidupan, hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Juga kita akan membahas tentang upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Kita pun akan membahas tentang kecemasan berbicara, bahasa tubuh dalam berbicara ya. Lalu kita lanjutkan dengan ciri-ciri pembicara ideal, kemudian perencanaan pembicaraan juga akan kita bahas, kemudian pembelajaran berbicara, pengembangan keterampilan berbicara, termasuk metode pembelajaran berbicara akan kita bahas juga.
kemudian berbicara untuk berkomunikasi, berbicara di depan umum, termasuk teknik berbicaranya yang akan kita bahas, seni berbicara dan aspek pendukungnya. Nah, kita pun nanti setelah konsep-konsep itu selesai kita bahas atau bahkan kita mix nanti, kita juga akan melaksanakan praktik berbicara. Nah, praktik berbicara ini yang pertama itu kita akan praktik pidato atau ceramah atau khotbah, yang berikutnya kedua praktik diskusi atau debat, lalu ada praktik memasarkan produk ya, kemudian praktik presentasi, praktik wawancara, praktik membawa acara MC ya, kemudian praktik mereportase berita, termasuk praktik bermain peran, praktik bercerita, juga praktik bernegosiasi. Ini akan Anda ikuti. Saudara, saya sangat berharap untuk memudahkan Anda menguasai materi ini, selain materi yang saya sampaikan, Anda juga bisa membaca buku-buku rujukannya seperti yang tertera pada tayangan berikut ya. Silakan saja bisa Anda baca. Nah, ini semua adalah buku-buku yang bisa Anda baca untuk keterampilan berbicara ini. Saudara, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang tak kalah penting, itu adalah rasional perkuliahan kita. Saudara, di bagian pendahuluan ini sebetulnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya itu Dalman, jadi jangan dipanggil Delman ya, karena saya bukan kuda, panggil saja Pak Dalman. Ini sering mahasiswa itu memanggil saya dengan sebutan Pak Delman, apalagi bahasa Inggris, hello Mr. Delman, how are you? Oh jangan, cukup Anda panggil saya Pak Dalman atau Mr. Dalman, karena saya selalu menjawab kalau teman-teman dari bahasa Inggris itu ya menyapa saya ya, kalau hello Mr. Dalman, how are you? Ya, saya selalu menjawab, I'm sorry, my name is Dalman, please call me Mr. Dalman. Gitu ya. Ya baik, saudara katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Insya Allah mudah-mudahan kita kenal meskipun kita kuliahnya melalui daring, tapi tetap kita saling mengenal karena kita juga ada Zoom meetingnya ya. Oleh sebab itu kita pun bisa berinteraksi, baik itu melalui Zoom meeting maupun melalui diskusi di dalam chatting pada UML. Insya Allah mudah-mudahan kita akan sama ya kualitasnya dengan ya perkuliahan tatap muka seperti sebelum virus pandemi COVID-19 itu merajalela di Indonesia ya, bahkan di daerah kita sendiri. Saudara, perlu Anda ketahui bahwa fungsi mata kuliah berbicara ini meliputi 4 aspek ya. Jadi mata kuliah berbicara itu sebetulnya mata kuliah keterampilan yang aspek-aspeknya ini tetap Anda kuasai. Yang pertama itu aspek kognitif. Nah, itu aspek pengetahuannya. Jadi Anda harus mampu mengetahui konsep-konsep bagaimana sebetulnya itu kita itu berbicara secara efektif begitu. Sehingga dengan kita mengetahui konsepnya, berbicara secara efektif itu kita mampu berbicara dengan baik. Nah, bagaimana strategi berbicaranya, bagaimana cara kita menyampaikan ya bahan pembicaraan kepada orang lain, termasuk bahasa tubuh kita juga ya, ketika kita berbicara itu harus kita mainkan. Dan juga kita juga harus memahami sebetulnya metode pembelajaran berbicaranya, apalagi Anda sebagai calon guru bahasa Indonesia, Anda tentunya harus mampu untuk menguasai metode pembelajaran berbicara ini. Nah, termasuk ya mahasiswa yang bukan bahasa atau non bahasa Indonesia, yang bukan prodinya prodi bahasa Indonesia, tapi Anda mau mengambil mata kuliah ini seperti dari
prodi ilmu komunikasi, ya, psikologi dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya Anda bisa memahami dulu konsep keterampilan berbicara itu bagaimana, sehingga nanti Anda betul-betul terampil berbicara, sehingga nanti Anda mampu untuk mengkonseling ya klien Anda mampu untuk ya menyampaikan berbagai informasi kepada orang lain dalam bentuk berita, misalnya berita radio dan televisi dan lain sebagainya. Itu semua harus dikuasai dulu konsepnya ya. Kemudian aspek afektif. Nah, aspek afektif ini juga ya perlu dikuasai oleh mahasiswa, oleh orang yang menginginkan keterampilan berbicara itu betul-betul dikuasainya. Karena dengan merasa bahwa kita itu menyukai ya sesuatu yang akan memberikan orang lain itu merasa puas, misalnya ya. Nah, seperti kita terampil di dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, dengan demikian orang lain pun akan mudah mendapatkan informasi yang kita sampaikan itu. Nah, oleh sebab itu Anda harus menyenangi dulu bidang ini, menyenangi keterampilan berbicara itu Anda kuasai ya. Kemudian selanjutnya aspek keterampilan berbicaranya. Nah, berarti saudara, aspek keterampilan berbicara Anda harus berlatih, Anda harus menguasai betul sehingga nanti Anda betul-betul mampu untuk menyampaikan informasi kepada orang lain ya, sehingga orang lain itu mampu mendapatkan informasi dari Anda itu dengan baik. Nah, oleh sebab itu aspek keterampilan berbicara ini perlu Anda kuasai dan juga Anda latih. Dan yang terakhir itu bagaimana Anda dalam hal ini mengelola pembelajaran berbicara. Oleh sebab itu aspek yang keempat adalah aspek keterampilan mengelola pembelajaran berbicara. Nah, sebagai seorang guru nantinya tentunya Anda sebagai calon guru sekarang ini, Anda harus mampu untuk mengelola pembelajaran berbicara ini menjadi pembelajaran yang menarik ya. Anda bisa saja misalnya itu untuk pembelajaran berbicara ini Anda laksanakan melalui diskusi kelompok misalnya ya. Kemudian Anda pun bisa menggunakan ya bermain peran misalnya. Lalu mereka Anda ajak untuk ya berwawancara misalnya secara ya bergantian dan juga tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya bagaimana cara Anda mengelola pembelajaran berbicara ini, dan bahkan Anda juga bisa menyampaikannya misalnya itu dalam bentuk ya video ataupun dalam bentuk sekarang ini ya teknologi informasi, sehingga nanti mereka akan melihat bagaimana cara berbicara yang baik itu melalui videonya ya. Ya, melalui teknologi informasi tersebut. Kemudian saudara, saya sangat berharap jadi fungsi mata kuliah berbicara tadi, yaitu ada 4 aspek tadi, harus Anda kuasai. Adalah apa saja tadi? Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, yang ketiga aspek keterampilan berbicara, dan yang keempat aspek keterampilan mengelola pembelajaran berbicara. Silakan Anda kuasai itu ya. Kemudian saudara, melalui kegiatan perkuliahan ini juga saya sangat berharap mahasiswa ini dapat memahami dan mendalami teori ya, konsep dan juga generalisasi berbicara itu sendiri serta metodologi pengajaran berbicaranya. Ya, karena Anda kan akan menjadi seorang guru nantinya. Atau yang lain meskipun tidak menjadi seorang guru, Anda pun mampu nanti menyampaikan konsep-konsep keterampilan berbicara kepada orang lain apabila Anda menguasai metodologi pengajaran berbicaranya ya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya ya saya juga berharap para mahasiswa ini diharapkan lebih memahami, menghayati, juga menyenangi dan mencintai keterampilan berbicara. Serta diharapkan para mahasiswa lebih gemar melaksanakan kegiatan berbicara tersebut. Jadi Anda bisa saja
mempraktikannya, misalnya Anda berdiskusi bersama teman Anda melaksanakan debat misalnya ya, debat yang membahas tentang berbagai permasalahan yang ada saat ini, misalnya masalah virus pandemi COVID yang baru misalnya ya, dan lain sebagainya, dan juga pengajaran berbicara itu sendiri. Nah, ini juga bisa Anda pahami, Anda hayati, Anda senangi, Anda cintai ya hal-hal tersebut, sehingga nanti perubahan sikap dari belum positif Anda mencintai keterampilan berbicara ini menjadi bersikap positif. Ini sebetulnya fungsi mata kuliah berbicara dari aspek afektif tadi itu ya. Nah, saudara, saya kira perlu juga saya sampaikan bahwa keterampilan berbicara itu sebetulnya sebuah keterampilan yang harus Anda kuasai di dalam berbicara. Nah, jadi salah satu aspek keterampilan berbahasa itu adalah keterampilan berbicara. Oleh sebab itu, memang mahasiswa harus menguasai ini ya. Karena dengan menguasai keterampilan berbicara, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, semua informasi yang kita berikan itu insya Allah akan lebih mudah dipahami oleh si pendengarnya, oleh si penyimak ya, atau oleh orang lain yang ingin mendapatkan informasi itu dari si pembicara tersebut. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari Anda Anda tekuni ya, Anda pelajari dan Anda praktikkan keterampilan berbicara ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya keterampilan berbicara itu, saudara, ini merupakan proses perubahan bentuk, ya, pikiran, angan-angan, ya, perasaan dan sebagainya menjadi wujud bunyi bahasa yang bermakna. Itulah sebetulnya keterampilan berbicara itu ya. Nah, dan berbicara tentu saja itu merupakan proses berpikir. Proses berpikir ini kemudian akan menghasilkan bunyi bahasa yang bermakna. Oleh sebab itu berbicara itu sifatnya produktif. Produktif itu menghasilkan pesan ya, menghasilkan informasi. Nah, oleh sebab itu saudara, berbicara itu merupakan keterampilan dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan pada orang lain. Ya, oleh sebab itu penggunaan bahasa secara lisan itu sebetulnya dapat pula dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara itu sendiri secara langsung sebetulnya ada faktor pelafalan, ada intonasi, pilihan kata, struktur kata dan kalimat ya, termasuk sistematika pembicaraannya, isi pembicaraan, cara kita memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan juga termasuk penampilan kita. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya sangat berharap Anda bisa menguasai faktor-faktor ini sehingga Anda nanti mampu berbicara dengan baik. Nah, karena ini merupakan pendahuluan, jadi minggu depan atau ya perkuliahan ataupun pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam juga tentang pengertian berbicara ini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara tersebut. Saudara, saya kira pada kesempatan ini cukup sekian ya, karena ya ini adalah pertemuan pertama. Anda bisa membahas lebih lanjut nanti pada ya
buku-buku yang sudah saya sampaikan tadi, dan Anda juga bisa memahami tentang berbagai konsep keterampilan berbicara itu, bisa Anda baca atau Anda cari di Google ya. Banyak sekali informasi-informasi yang ada di Google, termasuk di artikel-artikel jurnal ilmiah ya, bisa Anda baca. Dan saudara, saya mohon kiranya Anda bisa belajar bersama teman-teman Anda dan lakukan ya praktik berbicara seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, pokok-pokok bahasan yang harus Anda kuasai itu. Semoga dengan mengikuti perkuliahan keterampilan berbicara ini, Anda akan mampu berbicara dengan baik, Anda akan lancar berbicaranya ya, sehingga informasi yang Anda sampaikan bisa diterima dengan baik oleh si pendengarnya atau oleh lawan bicara Anda. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.